Shalom semua, apa kabar? I am blessed, we are blessed. Ini kita masih dalam suasana New Year, walaupun sudah tanggal 2 Februari, tapi rasanya masih tahun baru. Apalagi ini ada Chinese New Year, banyak yang masih pakai merah-merah nih. Masih banyak amplop merah-merah. Haleluya. Ada yang belum kebagian amplop? Nanti minta ke Pak Iwan aja ya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, khusus umur-umur yang di bawah katanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik. Kita masih ada dalam tema besar kita di tahun ini, manusia baru dan identitas yang baru. Ya, Bapak Ibu punya identitas yang baru. Ibaratnya ada KTP, tapi KTP-nya itu betul-betul baru. Ya, di dalamnya ada banyak data-data kita yang baru. Puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan, kemarin saya berdoa, beberapa waktu yang lalu saya berdoa, saya dapat ada seperti ini. Jadilah di bumi seperti di sorga. Puji Tuhan. Apa yang harus jadi di bumi seperti di sorga? Nah di dalam ayatnya, Matius 6 ayat 10 berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ini adalah bagian doa yang Yesus ajarkan dan ini doa yang powerful. Ini iman Yesus sendiri. Dan ini adalah firman-Nya sendiri. Jadi bagaimana nggak jadi? Ya, Yesus sendiri yang berdoa dan doanya itu berdoa iman. Kita tahu kita diajar, orang-orang TLW diajar di sini. Kita mendoakan doa firman dan dengan iman. Amin. Ya, jadi kita memperkatakan firman, deklarasi firman. Dan ini yang diajarkan Yesus ya. Jadi ini berbicara tentang iman, tentang kuasa dan otoritas. Satu ayat ini saya bisa bicara dari pagi sampai sore nih. Kalau bicara soal ayat ini, datanglah kerajaanmu, berbicara soal kerajaan. Jadilah kehendakmu. Nah Bapak Ibu, ini penting kita ingat bahwa betul Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Amin. Karena dia Tuhan. Pasti dia bisa melakukan segala sesuatu. Amin ya. Ya. Tapi apakah kehendaknya itu bisa terjadi sama seperti apa yang diinginkan? Ternyata belum tentu. Ya, kita akan belajar sebentar. Ya, kita tahu bahwa di surga semua kehendak Tuhan pasti jadi, betul? Dan di surga sudah pasti jadi. Ya, nah, apa yang ada di surga biarlah jadi di bumi. Amin. Apa yang di surga biarlah jadi di bumi. Amin. Ini sedikit sekali aminnya. Apa yang di sorga harusnya jadi di bumi. Yes. Nah, di sorga ada dosa nggak? Nggak ada. Di sorga ada sakit penyakit? Nggak ada. Ada kemiskinan? Lantainya aja dari emas. Gimana bisa miskin? Ya, ada orang bawa emas katanya ke sorga. Terus dia kaget ngelihat sorga penuh emas. Dia jatuhin emasnya. Terus malaikat bilang, jangan buang sampah sembarangan. Emas bumi nggak berlaku di surga. Ya, di sorga ada pertikaian? Nggak ada. Amin. Di sorga ada banjir? Haleluya. Yang ada banjir berkat. Amin. Puji Tuhan ya. Nggak ada. Jadi nggak ada kemiskinan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada dosa, nggak ada pertikaian. Itu yang menjadi kehendak Tuhan yang di sorga seperti di bumi. Harusnya di bumi ini bebas dari segala macam hal ini. Sebagaimana bumi diciptakan sejak semula tidak ada dosa. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus, bakteri, mau COVID dan lain sebagainya, nggak ada. Ya, penciptaan semula itu Tuhan melihat begitu baik, baik adanya. Makanya dia tempatkan manusia yang adalah ciptaan yang sempurna, sama seperti dia juga.
Untuk apa kemudian Tuhan bilang kamu berkuasa di bumi ini. Nah begitu Tuhan memberikan kuasa, memberikan otoritas, sayangnya kuasa dan otoritas itu kemudian digadein, dijual kepada si iblis. Iblis yang sekarang ambil, tapi puji Tuhan karena Yesus tahu, Bapak kita tahu akan jadi seperti ini, dia harus datang ke dunia ini untuk kemudian dia mengambil kembali. Ya kuasa dan otoritas itu diambil ketika dia mati, dia masuk sampai bumi paling bagian dalam dan dia pergi ke dunia orang mati. Dia mengambil segala kuasa dan otoritas dikembalikan kepada dia. Dia bilang kunci maut pun dia pegang sekarang. Dan itu kemudian kembali diserahkan kepada kita semua. Amin. Jadi sekarang kitalah yang berkuasa, kita yang punya otoritas di muka bumi ini. Kitalah yang harusnya menjadikan kehendaknya. Apa yang terjadi di sorga itu harusnya terjadi di bumi. Amin. Ya. Jadi di sini berkata bahwa kehendak Tuhan jadi ya, kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, kita akan jadi orang-orang yang munafik kalau kita berdoa, Tuhan biarlah kehendakmu di bumi ini jadi seperti di sorga, tapi kemudian kita menyetujui aborsi, kita menyetujui homoseks, LGBT, dan lain sebagainya, kita menyetujui korupsi dan lain sebagainya. Ya, jadi kita dibilang kita orang-orang munafik. Kalau kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Ya. Nah, di sini ada kata kerajaan, ya. Datanglah kerajaanmu. Ini berbicara apa, Bapak Ibu? Kita tahu kalau kita berbicara kerajaan ini adalah berbicara soal satu unit, satu politik, ada satu wilayah, ada satu teritorial yang diperintah oleh seorang penguasa. Betul? Ya. Nah, di dalam Mazmur 103 ayat 19 berkata begini, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi ini merujuk kepada pemerintahan Tuhan di dalam dan melalui orang-orang yang tunduk kepada Tuhan. Ya, siapa yang orang-orang yang di dalam Tuhan yang tunduk kepada Tuhan adalah kita semua. Amin. Ya. Nah, di dalam Lukas 17 ayat 21 berkata begini. Ya, Lukas 17:21 berkata, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Berarti ini secara spesifik Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di mana? Ada di dalam kita, ada di dalam hati kita. Ya, ini berbicara soal gereja. Ya, gereja kita tahu bukan gedung, tetapi gereja adalah terdiri dari tubuh Kristus. Ya, masing-masing kita ini adalah tubuh Kristus yang membentuk namanya gereja. Ya, satu unit tubuh ya. Ya, jadi kalau kita baca lagi di dalam, tadi kan berkata bahwa datanglah kerajaanmu, ini berarti doa untuk perluasan pengaruh pemerintahan Allah itu yang ada di muka bumi ini melalui hati kita, melalui pikiran kita. Jadi melalui orang-orang, anak-anak Tuhan, kita ini yang memperluas kekuasaan Tuhan, wilayah teritorialnya. Amin. Karena ketika kita ada di tempat dimanapun kita ada, di situ harusnya kerajaan Allah ada. Harusnya segala sesuatu pemerintahan berdasarkan aturan sorga itu ada. Amin. Ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu seorang hamba Tuhan dari saya lupa namanya Miles Monroe, ya dia bapak iman juga. Dia pernah bilang, dia bicara banyak hal tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dan dia bilang, sama seperti ada satu kedutaan besar. Ya, kedutaan besar. Kalau di Indonesia ada banyak ya. Ada kedutaan besar Amerika, Inggris, kedutaan besar, macam-macam. Negara-negara seluruh dunia itu datang ke Indonesia dan bikin kedutaan-kedutaannya. Nah, di wilayah kedutaan itu, otomatis yang berlaku hukum siapa? Bukan hukum Indonesia. Ya.
Kalau di wilayah, di rumah kedutaan besar Amerika, itu yang berlaku hukum Amerika. Berlaku tata cara tradisinya orang Amerika. Ya. Kalau di kedutaan Inggris, ya kalau Bapak Ibu punya kesempatan, mereka selalu punya tradisi evening tea. Jadi ada apa namanya minum teh sore-sore. Ya, seperti di kerajaan Inggris. Ya, mereka lakukan hal itu. Dan itu berlaku hukum Inggris di wilayah itu. Makanya kalau orang Indonesia atau polisi Indonesia itu nggak boleh masuk sembarangan ke dalam ke kedutaan. Ya, itu berlaku betul-betul wilayah yang diakui bahwa ini adalah ada hukumnya. Nah, kita sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga, amin. Di mana wilayah kita? Di tempat kita berada. Pertama-tama di mana? Rumah kita. Ya. Jadi di rumah kita harusnya berlaku hukum apa? Hukum kerajaan sorga. Berlaku apa? Segala sesuatu yang ada di sorga harusnya berlaku di dalam wilayah kita, dalam rumah kita. Pertama-tama dalam rumah kita dulu. Ya. Nah, berarti kalau di sorga nggak ada sakit penyakit, di rumah kita harusnya ada orang yang sakit nggak? Nggak ada. Harusnya. Amin. Kalau ada sakit penyakit berarti itu ada musuh yang masuk. Ya. Berarti ada sesuatu yang kita biarin masuk ke dalam rumah kita. Harus kita usir. Ya. Oke. Jadi datanglah kerajaanmu ini berarti berdoa untuk perluasan dan pengaruh pemerintahan Allah di dalam hati orang-orang di mana saja. Dan akhirnya ada satu penegakan kerajaan Allah secara fisik di muka bumi ini. Itu nanti ya. Dan itu dalam kitab Wahyu, saudara bisa baca. Nanti akan ada betul-betul kerajaan fisik. Nah, istilah kerajaan surga di sini adalah satu istilah. Ada kerajaan surga, ada kerajaan Allah. Nah, coba kita buka di dalam ayat berikut. Ini di dalam Matius 3:31. 13:31 berkata, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga atau the kingdom of heaven itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Di sini dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Ya. Kemudian kita buka di dalam Markus 4 ayat 30-31. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah atau the kingdom of God? Tadi ada kerajaan sorga, the kingdom of heaven. Sekarang ada the kingdom of God. Atau dengan perumpamaan mana kehendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi ini. Jadi di sini dipakai kerajaan Allah, kerajaan sorga itu secara bergantian bersamaan, tapi sebenarnya ini merujuk pada satu hal yang sama. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, apa itu kerajaan Allah, apa itu kerajaan sorga itu sama. Ya, jadi kalau kita baca tadi di dalam di Matius 13:31 dan di sini di Markus 4:30-31 itu secara konsekutif dipakai kata yang sama ya. Jadi kalau kita bisa membandingkan ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan mau kita betul-betul mengerti apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah, apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga. Nah, kembali lagi di Matius 6 ayat 10, tadi berkata, datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu datanglah. Mau dibolak-balik, sama aja. Datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu datanglah. Sudah datang belum? Sudah ada belum? Di mana? Di dalam kita. Amin. Oke, jadi ini sudah paham ya kalau masalah kerajaan. Ini ada banyak sekali literatur, ada banyak sekali kita bisa belajar tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga, apa hukum-hukumnya, apa yang harusnya berlaku di muka bumi ini sesuai dengan hukum kerajaan Allah. Dan ingat kita adalah warga kerajaan Allah, amin. Tempat kita hanya sementara di bumi ini. Ya.
Dan sementara kita ada di bumi ini, kita harus memberitakan tentang tradisi, tentang apa kata sang raja, tentang apa yang ada di dalam sorga, itu harusnya kemanapun kita bisa sebarin. Ya, sama seperti Indonesia kalau mengirim dutanya ke satu negara, duta besarnya itu akan memberitakan tentang adat istiadat orang Indonesia, apa yang dilakukan, hukum orang Indonesia kayak apa. Amin. Jadi begitulah kita. Nah, sekarang kita masuk pada jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, apa sih sebenarnya kehendak Tuhan? Kalau kita baca, firman-Nya adalah kehendaknya. Amin. Ya, firman-Nya sendiri itu yang menjadi kehendaknya. Jadi firman Tuhan menyatakan atau firman Tuhan itu merupakan kehendak Tuhan. Bisa bilang amin. Jadi firman Tuhan adalah kehendaknya. Jadi itu merupakan kehendak Tuhan yang dia perkatakan. Ya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, ayat selanjutnya. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia, apa di sini? Menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Bapak Ibu, alasan kenapa Tuhan belum datang-datang sampai saat ini? Karena apa? Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, kepada banyak orang supaya tidak ada orang yang binasa. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kalau boleh nggak ada satupun yang binasa. Semua bisa selamat. Ya, semua bisa berbalik dan bertobat. Percaya kepada dia. Jadi adalah kehendak Tuhan untuk semua orang selamat. Bukan sebagian saja. Amin. Karena ada beberapa pengajaran di luar sana yang mengatakan bahwa Tuhan itu mendestinasi, apa namanya ya, ada predestinasi. Ya, Tuhan sudah menentukan siapa yang akan selamat dan siapa yang tidak akan selamat. Dulu saya berpikir yang nggak akan selamat pasti orang-orang itu. Ya, Bapak Ibu punya pikiran yang sama? Ya pasti mereka nggak selamat. Saya punya pikiran kayak begitu. Sampai saya ketemu dengan satu orang, terus dia bilang begini, sombong sekali kamu. Kamu pikir hanya kamu yang bisa selamat. Ya, ternyata Tuhan mau semua orang selamat. Dan keselamatan sekali lagi saya selalu ulang-ulang-ulang, sedemikian mudah, sedemikian gampang dibuat oleh Tuhan. Yang bikin sulit orang selamat adalah apa? Agama. Banyak sekali aturan, harus begini, harus begitu, harus berdoa lebih banyak, harus bersedekah lebih banyak, harus memberi lebih banyak, harus ke gereja lebih sering. Puji Tuhan, kalau kita dari Senin sampai Minggu di sini, kita buka ibadah, ada yang mau datang nggak ya? Kalau saya bilang kalau kalian nggak datang dari Senin sampai Minggu, kalian masuk neraka, pasti penuh tempat ini. Tapi bukan karena perbuatan kita, betul? Ya, kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Ya, sering sekali saya sampaikan ini ya. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk sebagian orang, tapi untuk semua orang ya. Bukan hanya untuk beberapa orang saja ya. Nah, tapi apakah semua orang bisa selamat? Belum tentu. Berarti kehendak Tuhan tidak selalu terjadi. Wah, sesat nih Pak Dolphy ini. Apakah ini sesat? Ini karena orang-orang berpikir bahwa kedaulatan Tuhan ya. Bahwa Tuhan yang berdaulat dan Tuhan pasti akan selamatkan semua orang. Karena dia begitu mengasihi, dia begitu baik, dia pasti menyelamatkan semua orang. Betul, Tuhan pengasih dan penyayang. Tetapi ingat, manusia juga punya free will. Ya, punya kehendak bebas. Manusia itu punya keputusan yang harus dia ambil. Ya, kalau dia salah memutuskan, bukan Tuhan yang salah. Ya, kalau saudara pergi ke satu tempat, terus mengalami kecelakaan, ya, apakah Tuhan yang izinkan? Ya enggak, bukan Tuhan yang izinkan. Ya, jadi
Kehendak Tuhan tidak selalu terjadi, Tuhan tidak mengendalikan segalanya. Betul, Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Dia pencipta langit dan bumi, tapi dia memilih tidak menghilangkan hak manusia untuk memilih. Karena kemahakuasaannya, Tuhan memilih untuk memberikan kuasa dan otoritas itu kepada kita, hak untuk kita bisa menentukan, memilih. Nah, di sini banyak masalah terjadi. Kenapa? Karena banyak orang salah memutuskan. Karena banyak orang salah memilih. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau saudara berjalan, nyetir mobil atau bawa motor, terus dalam hati kita bilang, Tuhan, saya mau lewat jalan yang mana nih ya? Mau ke kanan atau ke kiri? Di dalam hati sudah bilang ke kanan. Nggak ke kiri aja. Terus kena macet. Wah, macet. Tuh kan saya tahu Tuhan sudah bilang suruh ke kanan. Ya, dalam hal yang kecil-kecil Tuhan sementara berbicara kepada kita. Amin. Dengan suaranya yang lembut. Nah, jadi pilihan itu adalah manusia diberi pilihan kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang jahat, dan tidak dipaksa oleh Tuhan untuk memilih sesuatu yang baik. Tuhan tidak pernah memaksa kita, ya. Jadi bukan kehendak Tuhan untuk semua orang binasa, tetapi orang-orang bisa binasa karena pilihan mereka, betul? Ya. Jadi mengapa orang-orang bisa binasa? Sekali lagi, karena Tuhan, karena pilihan mereka. Amin ya. Sekali lagi saya mau ulang-ulang kepada Bapak Ibu, kenapa orang-orang bisa binasa? Bukan karena Tuhan mau mereka binasa, tetapi karena pilihan mereka sendiri. Oleh sebab itu, boleh ngomong ke kiri ke kanan, jangan pilih binasa. Jangan pilih binasa. Ya, saudara tahu binasa itu berarti apa? Satu, kematian. Ya, sakit penyakit itu apa? Membawa kepada kematian. Masalah hubungan suami istri, cekcok dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah binasa. Ya, kemiskinan, kekurangan itu sebenarnya menuju kepada kebinasaan. Ya, jadi kalau segala sesuatu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk ini adalah yang namanya binasa, berarti sekali lagi jangan pilih binasa. Ngomong sekali lagi ke temannya, jangan pilih binasa. Amin. Berarti jangan pilih sakit penyakit, jangan pilih segala kekurangan, kemiskinan. Dovi gimana dong kalau keadaan saya? Keadaan kamu. Ada yang sering bilang kepada saya keadaannya seperti ini. Sudah seperti ini. Dalam hati saya, ini orang bodoh bener. Saya udah, rasa-rasanya bodoh bener gitu loh. Hanya orang malas yang miskin. Amin. Sekali lagi, hanya orang malas yang miskin. Kita semua orang yang rajin. Amin. Dan orang rajin pasti amin. Jadi sesuai imanmu. Ya, haleluya. Oke, jadi jangan bilang, pasrah, ini kondisi saya, keadaan saya. Aduh, rasanya ini orang pengen saya ambil terus pengen ceburin di kali berkali-kali. Ya, haleluya. Bapak Ibu, Tuhan tidak mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita ya. Tuhan hanya mengizinkan apa yang kita izinkan. Kenapa? Karena kuasa dan otoritas sudah diberikan pada kita. Pada intinya, sekali lagi Tuhan tidak mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Ya, kemarin waktu saya khotbah di acara pemakaman, saya berkali-kali berulang-ulang ngomong seperti ini. Dan saya bilang bukan Tuhan yang memanggil-manggil orang untuk mati. Ya, jadi jangan saudara bilang kalau ada orang yang mati, Tuhan so panggil. Tuhan yang panggil dia. Tuhan tidak pernah memanggil orang untuk mati, tapi Tuhan memanggil orang untuk hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Tuhan tidak memanggil orang untuk masuk dalam kecelakaan. Betul?
ya, atau ada tragedi dan lain sebagainya. Ya, Tuhan juga tidak memberi, Tuhan tidak mengambil. Dan puji Tuhan, waktu pulang saya kaget banyak sekali orang yang salamin ke saya. Saya pikir kok nggak ada orang TLW yang salamin saya ya. Orang-orang yang luar itu saling, Pak terima kasih. Apa namanya, saya baru kebuka. Wah, maksudnya apa kebuka? Ada satu ibu bilang begini, saya baru tahu ternyata memang betul bukan Tuhan yang mengizinkan suami saya meninggal 2 tahun yang lalu. Suaminya meninggal 2 tahun yang lalu dia bilang. Dan dia baru cerita, dia bilang, setelah saya ingat-ingat, betul bukan Tuhan yang izinkan sama sekali. Karena suami saya itu perokok berat. Terus kemudian sakit jantung. Ya, itu kan pilihan dia ya Pak ya. Saya, saya nggak ngomong, saya bilang ya ibu yang ngomong sendiri bahwa itu pilihan dia. Dan kemudian suaminya sakit jantung dan kemudian dia bilang Tuhan panggil. Ya saya juga sudah salah ngomong ya. Bukan Tuhan yang manggil-manggil. Dia sendiri yang mau pulang. Dan saya bilang betul, sebenarnya kita pun diberikan kuasa dan otoritas. Kalau ada sesuatu yang jelek terjadi dalam hidup kita, kita boleh pakai kuasa dan otoritas kita itu untuk membalikkan keadaan. Yang dari sesuatu yang jahat menjadi sesuatu yang kebaikan. Kalaupun bapaknya sakit jantung, sebenarnya bisa disembuhkan. Dan ibu itu bengong, dia kaget. Oh seperti itu ya? Aduh, saya bilang puji Tuhan ya. Saya baru tahu ternyata ada begitu banyak orang yang gak tahu kebenaran seperti ini. Saya pikir, kalau di TLW ini makanan sehari-hari. Ya, apa namanya? Setiap pagi di BBL selalu diomongin bahwa bukan Tuhan yang izinkan, bukan Tuhan yang memberikan hal-hal yang tidak baik ini dia. Berulang-ulang ya. Jadi saya bersyukur. Saya bilang Bapak terima kasih. Karena kita dalam satu komunitas yang luar biasa. Amin. Saya nggak bilang TLW is the best. Tetapi memang TLW is the best ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya. Di sini tidak ada orang yang sempurna, tapi di sini banyak orang mengalami banyak sekali perubahan. Amin. Ya. Puji Tuhan. Ya, makanya saya bersyukur kita dalam satu komunitas yang luar biasa, bisa saling mengingatkan. Bapak Ibu mungkin tidak tahu kenapa kita harus ada lunch biasanya. Ya, supaya kita bisa saling menguatkan, bisa saling sharing, bisa saling mendoakan ya. Kita punya persekutuan sama seperti gereja mula-mula, ya mereka memecah roti sambil makan, sambil ada yang memuji Tuhan, ada yang mengucap syukur, ada yang memberitakan firman. Ya, sebenarnya paling efektif itu di sebelah, bukan di sini. Sini satu arah, Bapak Ibu cuma terima doang. Tapi di sebelah kita bisa berinteraksi. Ya, puji Tuhan ya. Jadi tetap saya berpikir bahwa ini sesuatu yang baik yang kita bisa lakukan terus menerus ya. Untuk supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Amin. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Tuhan memiliki kendali penuh dan dia akan menggenapi semua janjinya. Tetapi tentu saja yang bisa mengacaukannya siapa? Manusia. Ya, Tuhan bisa mengendalikan sepenuhnya, tapi manusia bisa mengacaukannya. Ya. Nah, kita tidak dapat menyalahkan Tuhan atas hal-hal yang buruk yang terjadi ya. Oke, kita lanjut di 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini adalah salah satu kehendak Tuhan yang harusnya terjadi di muka bumi ini. Beloved, I pray that you may prosper in every way and that your body may keep well, even as I know your soul keeps well and prospers. Di sini ada kata prosper. Kata ini kalau diterjemahkan berarti apa? Makmur. Makmur itu artinya apa? Berkelimpahan. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau makmur dalam segala jalanmu. Amin. Dan di dalam tubuhmu engkau baik-baik sehat.
Apakah ada di antara kita yang punya tubuh tidak baik-baik? Ayat ini harusnya kita boleh omongkan buat tubuh kita. Hai tubuhku, engkau baik-baik saja. Amin. Even as I know your soul keeps well and prosper. Ya. Your soul, jiwamu. Di dalam jiwa kita punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Itu baik-baik saja dan makmur. Amin. Berarti pikiran kita pikiran berkelimpahan, bukan pikiran kekurangan. Bukan pikiran pelit, stingy. Orang-orang TLW adalah orang-orang yang berkelimpahan. Amin. Orang-orang yang makmur. Ya. Jadi berdoa memohon kehendak Tuhan berarti berdoa sesuai dengan firman-Nya. Ya, ingat Bapak Ibu, kita berdoa menurut kehendak Tuhan berarti menurut firman-Nya. Ya. Di dalam Mazmur 103 ayat 20 berkata selanjutnya, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ya. Nah, di sini dikatakan para malaikat itu mentaati firman Tuhan. Ya. Kalau kita hidup dalam firman, perlindungan Tuhan itu menyertai kita. Ya. Ada beberapa orang yang berdoa supaya malaikat-malaikat itu bisa, ada yang bilang bahwa kita bisa memerintah malaikat. Tapi sebenarnya malaikat-malaikat itu tunduk kepada firman. Jadi ketika kita berdoa firman, ya apa yang terjadi? Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk supaya malaikat-malaikat itu yang melaksanakan firman-Nya. Amin. Ya kenapa? Karena kita nggak mungkin berdoa meminta malaikat untuk menjaga kita. Kita nggak bisa berdoa kepada malaikat. Ya, kita nggak bisa memerintahkan malaikat juga. Ya, malaikat itu adalah ciptaan Tuhan, mereka tunduk kepada firman Tuhan. Nah, kalau kita ambil pakai firman Tuhan, otomatis seperti Tuhan yang berfirman, malaikat itu tunduk dan mereka melaksanakannya. Ya, jadi saudara jangan berdoa kepada malaikat, karena Yesus sendiri mengajar kita berdoa kepada Bapa. Ya, kita memintanya kepada Bapa. Dan biarlah Bapa yang akan memerintahkan malaikatnya. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. He who dwells in the secret place. Dia yang tinggal di dalam tempat yang rahasia. Ini adalah janji Tuhan untuk ada perkenanan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang mau tinggal di dalam Dia. Ya, tempat rahasia yang maha tinggi. Nah, tempat ini bukan lagi rahasia, bukan Tuhan menyembunyikan dari kita, ya. Tuhan tidak pernah menyembunyikan apa-apa, tetapi tempat ini harus kita temukan. Ya. Saya senang, istri saya selalu bilang, emas itu tidak akan ada di permukaan tanah. Adanya di mana? Di dalam. Berlian itu nggak ada di atas permukaan tanah. Kalau ada di permukaan tanah udah hilang. Berlian itu ada di mana? Di dalam tanah. Harus digali. Harus digali baru akan ketemu. Ya. Jadi orang yang berdiam, yang tinggal, ingat Bapak Ibu, orang yang tinggal bukan hanya berkunjung sekali-sekali. Ya, kalau Bapak Ibu berkunjung sekali-sekali, nggak tinggal, ya ini nggak ada. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini bahasa Inggrisnya bagus banget ya. He who dwells. Kalau bahasa Indonesia bilang duduk itu artinya betul-betul diam, tinggal. Ya, nggak pergi-pergi. Selalu ada di situ. Jadi ini berbicara tetap tinggal di dalam siapa? Kristus. Ayat selanjutnya di Yohanes 15 ayat 4 berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Bapak Ibu jangan sebentar-sebentar kemudian kita hanya sekedar berkunjung, kita pergi. Kita harus tetap tinggal di dalam apa? Firman.
Di dalam kebenarannya, di dalam Kristus. Tuhan bilang tinggal di dalam aku. Dan aku itu ada di dalam kamu. Ranting, kita tahu ranting. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat ranting. Saya kalau membayangkan ranting apa yang saya bayangkan? Bapak Ibu bisa tebak? Ranting apa? Duren. Terima kasih. Kalau saya ingat ranting, saya selalu ingat ranting duren. Haleluya. Dan durennya, wow, luar biasa. Ada di Bogor tuh sana, durennya itu sudah dibungkus, terus dipakein tali. Jadi ketika dia rontok itu, durennya nggak jatuh. Ya, jadi nanti pelan-pelan diturunin dan bentuknya bulat. Dan enak sekali. Warnanya kuning, waduh, baunya, wah, meleleh di air liur semua. Ya, sama seperti ini, pohon duren ini nggak akan bisa berbuah kalau dia tidak tinggal pada pokoknya. Ya, amin. Kalau duren ini sudah terpisah ya sudah. Ya, dia tidak akan, rantingnya kalau udah patah ya nggak mungkin bisa berbuah. Ya, jadi kita akan selalu tinggal di dalam Kristus. Ini berbicara tentang bersekutu terus-menerus dengan Tuhan. Apakah kita bisa terus-menerus di dalam Tuhan? Bisa. Karena orang benar hidup oleh iman. Ya, sampai 4 kali dalam Alkitab mengatakan bahwa orang benar hidup oleh iman, hidup oleh iman. Ya, artinya, dan iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Nah, kalau kita nggak mendengarkan firman Kristus setiap saat, setiap waktu, berarti kita nggak akan hidup oleh iman. Amin. Ya, kita akan punya iman ketika kita mendengar firman. Berarti kita tetap terkoneksi dengan Dia terus menerus. Ya. Nah, mengalami masa-masa sulit yang mungkin terus menerus, pada saat itu orang baru mungkin mencari Tuhan. Ya, saya tidak menyarankan Bapak Ibu masuk dalam masa sulit baru kita mau mencari Tuhan. Kenapa orang-orang pada masa-masa sulit kelihatannya dekat sekali dengan Tuhan? Karena orang-orang mencari Tuhan hanya pada masa-masa sulit biasanya. Pada masa-masa sukar, nggak ada uang atau apa, terlibat dengan masalah. Siapa yang lebih dulu dicari? Tuhan. Tapi begitu masalah itu selesai, itu hanya sekedar berkunjung saja saya bilang. Makanya nggak heran banyak sekali anak-anak Tuhan yang hidupnya kayak seperti yoyo. Ya, jatuh bangun, jatuh bangun. Firman Tuhan katakan bahwa tinggal, ya. Ketika keadaan mereda, ketika keadaan jadi baik-baik saja, orang-orang jadi rileks, dan kemudian mereka santai, mereka melakukan hal-hal yang mereka pikir, ya sudahlah, saya enak-enak aja, santai-santai saja. Itu saya mau katakan itu akan mempercepat krisis berikutnya untuk datang. Saya tidak menakut-nakutkan saudara, ya, tetapi ini kenyataannya. Ya. Jadi saya bersyukur kita bisa saling mengingatkan di sini. Ya, sekali lagi saya bilang ini TLW ini adalah keluarga yang luar biasa. Amin. Ya, pada saat kalian nanti sharing di luar sana, ya, saya bilang puji Tuhan, jauh lebih efektif sharing di luar daripada di sini. Di sini saudara mungkin dengerin cerita saya ada yang bisa terkantuk-kantuk nih. Just kidding ya. Saya melihat mata-mata yang membelalak nih di sini. Yang bisa menangkap firman. Amin. Haleluya. Sudah bersuka cita? Amin ya. Tahu nggak Bapak Ibu? Kita ini sementara mengalami apa yang di sorga di bumi ini. Kok nggak ada amin ya? Ya. Kita ini sementara mengalami apa yang di sorga terjadi di bumi. Amin. Kalau saudara tidak mengalami apa yang di sorga terjadi di bumi, ya ada satu orang bilang begini kepada saya, Pak Dolfi ini kayak nggak punya masalah ya, kayak hidup di sorga. Saya bilang, kamu hidup di mana? Selama ini. Ya, mereka bilang, saya betul-betul saya merasa saya tidak punya masalah. Masalah mungkin ada, tetapi itu bukan menjadi fokus saya. Ya, fokus saya pada firman. Kalau ada masalah, saya tinggal bawa kepada Tuhan firmannya. Dan tiba-tiba ada jalan keluar. Puji Tuhan. Hati saya bukan termelekat pada masalah. Karena firman Tuhan bilang, ya
As you think in your heart, so are you. Sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, begitulah dia. Kalau kita berpikir masalah terus, jadilah engkau penuh dengan masalah. Kalau engkau berpikir dalam hatimu kebenaran firman Tuhan, jadilah hidupmu hidup dan berkelimpahan. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi untuk tinggal dalam Tuhan, kita harus tinggal di dalam apa? Kasih-Nya. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kehendak Tuhan di muka bumi terjadi seperti di sorga, berarti kasih-Nya, karena sorga itu penuh dengan kasih, karena Allah adalah kasih, berarti manifestasi di dunia ini. Melalui siapa? Melalui kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya. Nah, tinggal dalam kasih tidak membuat kita tinggal di dalam Tuhan. Tetapi tinggal di dalam Tuhan pasti membuat kita tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Karena kita bisa menikmati kasih dari orang lain, kasih dari orang tua, dari mungkin Bapak Ibu, dari siapa saja. Tetapi belum tentu kita tinggal dalam Tuhan. Tapi kalau kita betul-betul tinggal dalam Tuhan, firman yang ada dalam kita, berarti kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kasih-Nya itu akan termanifestasi keluar. Amin. Ya. Oke. Kita lanjut kembali lagi kepada Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sekali lagi, apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah firman-Nya. Firman-Nya harusnya terjadi di muka bumi ini. Amin. Ya. Jadi ketika kita berdoa dengan firman, kita bisa tahu, kita bisa meminta sesuai dengan firman, berarti pasti terjadi. Amin. Ya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, bisa di skip 1 Yohanes 5 ayat 14, bisa lanjut. Ini firman-Nya berkata bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Ingat, kehendak-Nya adalah apa? Firman-Nya. Firman-Nya adalah kehendak-Nya. Jadi kalau kita berdoa kepada Dia sesuai dengan firman-Nya, pasti itu terkabul. Amin. 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 Nah, di ayat berikut lebih powerful lagi. Dan kalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, di sini nggak katakan sedikit saja, sebagian saja yang kita minta. Boleh katakan apa saja? Kalau saya nggak ngomong begitu. Yes. Terima kasih. Ya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan mendengar doa kita, karena doa kita adalah sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya, Dia itu membuat segala sesuatu yang kita doakan itu berhasil. Jadilah bumi seperti di surga. Amin. Kita nggak mungkin bisa berdoa sesuatu yang berlawanan, bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan dan kemudian Tuhan mengabulkan. Kita nggak bisa berdoa bahwa Tuhan, saya akan merampok bank dan Tuhan tolong ya supaya saya nggak ketangkap polisi dan kemudian saya bisa kaya raya. Nanti saya kasih perpuluhan deh. No. Tuhan akan lihat dari atas, dia bilang, saya sudah siapin polisi tuh. Karena banyak polisi anak-anak tuh. Haleluya. Jadi ingat Bapak Ibu, doa itu tidak membuat Allah bergerak. Ya. Iman tidak membuat Allah bergerak. Ya. Tuhan sudah bergerak dari dulunya. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 3 berkata, segala berkat rohani dalam kerajaan surga sudah dicurahkan. Iman itu hanyalah respon kita untuk menerima. Amin. Jadi kita perlu iman untuk meresponi apa yang Tuhan sudah depositkan, Tuhan sudah taruh di dalam kita.
Ya, kita tahu bahwa kalau Ia mengabulkan apa saja yang kita minta sesuai dengan kehendaknya. Tadi ya, Yohanes 5 ayat 14 berkata, sesuai dengan firman-Nya. Kalau sakit, firman-Nya berkata apa? Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Sudah sembuh berarti apa? Sudah. Kalau segala berkat rohani sudah dicurahkan kepada kita, apakah kita perlu minta-minta kita diberkati? Tuhan tolong berkati Pak Dolfi. Tuhan, doa kita harusnya apa? Tuhan, aku percaya Pak Dolfi sudah diberkati. Amin. Aku percaya Bu Iren diberkati. Bu Mebi diberkati. Ya, Martin diberkati. Amin. Haleluya. Ada siapa lagi di sana tuh? Vivi diberkati. Amin. Lita diberkati. Haleluya. Mereka sangat-sangat diberkati. Ya, puji Tuhan. Lihat aja wajahnya begitu. Luar biasa. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, haleluya. Ya. Di dalam Kolose 2 ayat 10. Ini berkata, dan karena kita hidup bersatu dengan Kristus, kalian pun diberi hidup sepenuhnya. Ini ayat bagus banget ya Bapak Ibu. Silakan catat ya. And you are complete in Him. Di dalam Tuhan kita betul-betul hidup komplit. Ya, kita nggak perlu apa-apa lagi sebenarnya. Kita hanya perlu Kristus. Mengenal Dia, mengenal pribadi Bapa, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita itu jadi seperti di surga di bumi ini. Ya, you are complete in Him, who is the head of all principality and power. Puji Tuhan. Ya. Jadi secara teknis Allah sudah menyediakan segala sesuatu buat kita, hidup kita komplit, Roh Kudus ada dalam kita. Ya. Dalam rangka kita mengalami di bumi seperti di surga, puji Tuhan Dia mengirimkan seorang penolong. Namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan terus bekerja di dalam hidup kita supaya betul-betul apa yang ada di surga, karena hanya Roh Kudus yang tahu apa yang di surga. Bapak Ibu sudah pernah surga? Atau ada yang sering turun naik ke surga? Belum pernah? Hanya Roh Kudus yang dari surga yang dikirim kepada kita, dan Dia memberitahu segala sesuatu yang di surga. Amin. Supaya jadi di muka bumi ini melalui kita. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sekali lagi ini adalah doa yang powerful. Doa iman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini adalah kehendak Tuhan, ada apa yang baik. Ya. Yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sesuatu yang sempurna. Itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Segala sesuatu yang baik. Pemberian Allah yang baik. Pemberian Tuhan yang baik itu datangnya dari Bapa, segala terang, padanya tidak ada bayangan, tidak ada perubahan. Dia tidak berubah-ubah, dia tetap dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.